Halo teman-teman, Aku Rosi Hikmia. aku Ariel Iranes. Di sini kami akan membahas Women's Empowerment. So, this is my story Your story and our story. Pernah gak sih kalian mengalami suatu kejadian di mana laki-laki memandang remeh hal-hal yang ingin kalian lakukan? Misal nih, aku pengen banget jadi pilot dan aku berbicara bahwa aku bakal menjalani pendidikan setinggi mungkin untuk mencapai cita-citaku yang menjadi pilot tersebut. Tapi ada salah satu laki-laki bercelutuk. Dia berkata bahwa ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga bakalan kerja di dapur doang. Nah, di latar belakangnya dengan hal ini ya, lantas apakah hal tersebut merupakan hal yang benar dan lazim untuk dilakukan? Jika tidak, kenapa hal tersebut masih tertanam jelas di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia? Dan apa aja sih yang harus masyarakat Indonesia lakuin untuk menghapus stigma dan juga budaya miring tersebut? Nih teman-teman, pertama-tama masyarakat Indonesia harus memiliki pemahaman bahwa perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Hal ini yang sering kita kenal dengan emansipasi wanita atau pemberdayaan perempuan, atau bahasa aslinya itu Women's Empowerment. Tapi walaupun Women's Empowerment itu sudah digadang-gadangkan dan sudah didukung oleh gerakan-gerakan wanita modern, tapi hubungan antara perempuan dan laki-laki itu masih terlihat timpang, dan itu sangat jelas ya. Seperti yang aku alamin, aku waktu itu SMP mencalonkan diri sebagai ketua Paskibra dan aku mendapatkan suara terbanyak, tetapi karena pelatihku tidak mempercayaiku sebagai ketua karena aku seorang perempuan, akhirnya kita dijadiin dua ketua, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yaitu aku. Dia memiliki pemikiran bahwa perempuan tidak bagus dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, dan dia percaya bahwa laki-laki lebih bertanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, dengan hal itu, aku berusaha keras menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang baik. Aku membawa progres-progres yang bagus di ekstrakurikuler Paskibra, dan semenjak aku menjabat, pelatihku jadi percaya dan memiliki mindset baru bahwa oh iya ya, gak cuma laki-laki nih yang bisa jadi pemimpin, tapi perempuan juga bisa jadi pemimpin yang bertanggung jawab. Selain itu, diskriminasi gender yang kerap terjadi juga menjadi salah satu penyebab dari adanya women's empowerment dalam masyarakat. Kenapa? Karena faktanya, budaya patriarki yang turut berkontribusi pada diskriminasi terhadap perempuan dan anak ini membuat mereka rentan untuk mengalami kekerasan seperti pelecehan seksual, aborsi selektif, KDRT, dan lain-lain. For your information, indeks ketimpangan gender di Indonesia ini paling tinggi loh di ASEAN, dan bahkan menjadi peringkat 121 dari 162 negara dengan skor di atas rata-rata dunia. Ngomong-ngomong tentang kekerasan, jika teman-teman di sini pernah merasa menjadi korban dalam suatu kekerasan, jangan takut cause you're not alone. Aku juga pernah mengalami suatu tindakan kekerasan pada kelas 4 SD, dan ketika aku beranjak dewasa saat SMP, aku baru sadar kalau tindakan yang aku alami itu termasuk dalam pelecehan seksual. Lalu, apakah pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal? Tentu saja tidak, karena berdamai secara kekeluargaan adalah hal yang selayaknya dilakukan, bukan? Dan itulah yang terjadi padaku. Bahkan hingga sekarang, traumaku ketika melihat sang pelaku berkeliaran dengan bebas, dan ketika aku membaca berita tentang pelecehan seksual, hal ini masih sering men-trigger aku. Suka kebayang deh, bagaimana ya nasib para korban kekerasan lainnya yang sampai saat ini belum berani speak up. Nah, dari cerita kami ini ya teman-teman, kita bisa lihat nih bahwa peran woman empowerment memang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam memberantasi diskriminasi gender di masa sekarang dan membantu mengurangi kekerasan seperti pelecehan seksual, pelecehan emosi, dan juga kekerasan fisik. Nah, bayangin aja nih, di era sekarang yang women's empowerment aja sudah mulai disuarakan, masih banyak nih kasus-kasus yang tadi udah kita sebutkan terjadi. Bagaimana kalau misalnya women's empowerment ini tidak terus disuarakan? Pastinya bakal lebih banyak kan kasus-kasus itu terjadi lagi. Iya, betul banget tuh Riel. Terus menurutku juga ya, women's empowerment ini juga bukan hanya perempuan saja yang terus berjuang, karena adanya pemberdayaan perempuan ini juga bisa menguntungkan siapapun termasuk pria loh. Betul. Nah, women's empowerment ini juga bisa mensejahterakan lagi kehidupan keluarga, terus mengurangi angka kemiskinan di negara kita, mengurangi kesenjangan sosial, dan ini juga bisa sebagai bentuk saling menghargai sesama manusia yang setara.
Nah, sekian dari kami, and this is my story, your story, and our story. See you!